Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kesehatan lingkungan industri. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Nalisa Farira dengan nomor MPM 19431015 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah keadaan, tempat, suatu organisasi yang berpotensi termasuk air, udara, sumber daya alam, flora, fauna, serta keterkaitan makhluk hidup atau manusia. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu memperdalam tentang kesehatan lingkungan industri. Jadi ketika industri itu tidak dijaga atau tidak kita rawat dengan pengelolaan bagaimanapun sistemnya, akan berdampak tidak sehat. Dan jika limbah dibuang sembarangan dan berakibat ke masyarakat atau lingkungan masyarakat sekitar yang terdekat di industri tersebut, akan merugikan atau akan mengakibatkan salah satunya yaitu banjir yang meluas ke sekitaran industri tersebut. Bisa juga ke sekitaran global jika tidak dikelola si limbah tersebut. Baik, selanjutnya akan melanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan industri. Satu, yaitu pencahayaan atau cahaya. Apa sih fungsinya atau manfaatnya cahaya? Termasuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan industri, yaitu manfaatnya sangat bermanfaat bagi karyawan atau yang menempati industri tersebut. Kan bekerja itu kan seharusnya dengan keadaan ada penerangan cahaya di industri tersebut. Jadi bekerja juga harus ada penerangan, karena itu sangat berpotensi besar karena membutuhkan konsentrasi kerja. Jika tidak ada penerangan, maka tidak akan sehat untuk bekerja. Maksudnya ya, kerja juga tidak konsentrasi untuk mengerjakan apa yang dikerjakan di industri tersebut. Baik, ini ada contoh penerangan di industri. Saya akan tampilkan, ini dia. Baik, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kesehatan lingkungan industri. Dua, yaitu tentang suhu yang berada di industri. Kenapa suhu dikategorikan faktor yang mempengaruhi lingkungan industri? Karena
suhu itu sangat penting bagi eh, kesehatan manusia, terutama yang ada di dalam industri tersebut, yaitu untuk berjalannya proses metabolisme di dalam suhu tubuh kita. Karena kalian tahu bahwa di industri tersebut, bahwa di industri sangat-sangat panas, dan udara itu saling membutuhkan, karena di industri banyaklah orang yang bekerja. Jadi di industri sendiri harus mementingkan suhu untuk industri tersebut, karena jikalau kerja di industri tersebut tidak ada suhu, maka kita akan mati atau meninggal. Maka dari itu suhu itu sangat penting, dan inilah contoh gambar yang ada di PPT, di slideshow saya yang akan tampilkan alat yang bisa mengurangi suhu terik panas dari industri tersebut. Inilah contoh alat suhu yang ada di industri. Baik, yang ketiga yaitu tentang suara bising yang mempengaruhi kesehatan lingkungan industri. Mengapa suara bising dikategorikan sangat penting? Karena di industri sendiri kan dominannya bekerja ya. Jadi ketika suara bising dengan banyaknya alat atau banyaknya banyaknya suara yang bergemuruh tersebut akan mengganggu pendengaran karyawan atau yang bekerja di industri tersebut. Jadi maksud di sini akan mengganggu konsentrasi bekerja si karyawan di dalam industri tersebut. Nah, ini ada contoh untuk mengurangi suara bising di dalam industri. Baik, ini contohnya. Saya akan tampilkan di slideshow PPT saya. Baik, yang keempat yaitu keamanan kerja. Maksud di sini keamanan kerja yaitu alat pelindung diri yang dipakai sehari-hari untuk bekerja di industri tersebut. Oleh karena alat pelindung diri ini termasuk keselamatan kerja bagi si karyawan yang ada di industri tersebut, dan untuk mengurangi kecelakaan yang tidak diinginkan. Baik, ini ada contoh faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kesehatan industri. Yang terakhir yaitu tentang hubungan karyawan. Nah, yang dimaksud dengan hubungan karyawan yaitu dengan adanya hubungan karyawan antar atasan, sesama rekan kerja, dan teman dekat atau atasan, itu sangat berpengaruh dan sangat penting sekali bagi di industri. Halnya yaitu karena sangat penting hubungan antar komunikasi yang satu dengan yang lainnya, dan untuk menjaga supaya bekerjanya meningkatkan semangat, karena di dalam industri ini sudah memiliki rasa kekeluargaan, rasa pertemanan, dan tidak sungkan
Baik, di sini saya ada foto contoh hubungan kerja antar karyawan. Saya akan tampilkan di slideshow yang saya buat. Jadi itu semuanya sudah saya terangkan dari 1 sampai terakhir. Faktor yang mempengaruhi lingkungan kesehatan kerja yaitu kesehatan industri yaitu 1. Penerangan cahaya, 2. Suhu, 3. Keamanan kerja, 4. Hubungan ke antar karyawan. Baik, saya akan lanjutkan ke selanjutnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengendalian bahaya kesehatan lingkungan industri. 1. Perlindungan substansi atau isolasi. Nah, apa yang dimaksud dengan substansi dan isolasi? Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh substansi yang ada di industri. Di sini maksudnya substansi itu dari dalam industri harus ada pergantian atau ketika barang itu sudah habis dan barang tersebut adalah contohnya deterjen, yaitu untuk mencuci semua ADP atau pakaian kebutuhan si pekerja industri tersebut dicuci oleh office boy, dan deterjen tersebut harus berganti-ganti atau dengan yang baru, tidak boleh dipakai dengan 2 kali karena itu sangat berbahaya bagi si pemakai yang memakai ADP untuk karyawan tersebut. Contoh 2 substansi yaitu tentang contohnya saya ambil vacuum cleaning. Nah, vacuum cleaning ini sudah tidak jarang lagi kan kita melihat di industri sudah ada untuk membersihkan debu-debu, dan itu sangat penting dan sangat wajib bagi si pemilik industri. Nah, itu salah satu contoh dari 2 substansi tersebut. Lalu contoh dari isolasi. Nah, sekarang sudah tidak asing lagi dengan kata-kata isolasi, karena dengan isolasi itu adalah tempat pelindung atau tempat persembunyian alat-alat yang berbahaya di industri tersebut. Kedua, ada perlindungan manajemen atau mekanisme prosedur industri tersebut, yaitu contohnya dengan menerapkan peraturan-peraturan yang ada di industri. Tujuannya untuk apa? Karena untuk mematuhi peraturan tersebut dan aturan yang ditetapkan tersebut. Contohnya ya kedisiplinan cara kerja tersebut dan jam kerja atau jam masuk, mekanisme atau prosedur yang ditetapkan di perusahaan tersebut itu termasuk dengan pengendalian bahayanya kesehatan lingkungan industri. Baik, saya akan lanjutkan yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah pengendalian memakai APD, yaitu alat pelindung diri. Fungsinya sebagai apa? Karena salah satu melindungi bahaya dari keselamatan kesehatan lingkungan industri adalah APD, yaitu salah satunya dengan cara memakai alat pelindung diri seperti hanya yang ada di kepala itu. Pekerja pada memakai kayak helm seperti itu, lalu sarung tangan karena untuk keselamatan bekerja, lalu biasanya memakai baju alat pelindung diri atau seragam
Lalu sepatu yang melindungi kerja di industri tersebut, contohnya sepatu boots yang tinggi karena salah satunya untuk melindungi keselamatan kerja. Lalu biasanya memakai masker karena takutnya di industri tersebut memiliki banyak debu atau misalnya ya penting lah, itu emang masker itu emang wajib dipakai saat bekerja. Lalu ada hanya kacamata untuk penopang untuk melindungi diri dari bahayanya kesehatan lingkungan industri. Baik, di sini ada yang tidak paham Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari saya. Mungkin lebih jelasnya saya serahkan kepada dosen kita. Baik, presentasi dari saya cukupkan. Banyak terima kasih. Mohon maaf jika presentasi saya banyak salahnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya tentang presentasi kesehatan lingkungan industri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.